Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Nabi mengajarkan apa kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan kau tinggalkan di belakang setiap salat. Berarti setiap salat yang wajib itu jangan kau tinggalkan untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu berzikir kepada Allah, wa syukrika, dan bersyukur kepada Allah, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan yang lainnya. Di dalam hadis ini kita minta tolong kepada Allah. Minta tolong apa? Agar kita ditolong oleh Allah untuk selalu berzikir kepada Allah. Kita nggak akan mampu untuk selalu berzikir dan ingat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah Taala. Karena manusia tidak punya daya dan upaya. Manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Manusia sangat lemah dan Allah ciptakan manusia sangat lemah. Wa khilqal insanu dha'ifa. Makanya nggak boleh ada manusia yang sombong, nggak boleh. Kita ini sangat lemah dan Allah menciptakan kita semuanya dari air mani yang hina. Dari air mani yang hina. Mimma'im mahin, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dari air mani yang hina. Kita ini nggak punya apa-apa. Nggak punya kekuatan apa-apa. Kita sangat lemah. Makanya kita minta tolong kepada Allah agar Allah menolong kita untuk selalu ingat kepada Allah. Karena manusia banyak yang lupa kepada Allah Ta'ala. Ingat kepada Allah. Dan berzikir terus kepada Allah Ta'ala. Termasuk antum jangan lupa untuk selalu berzikir setiap waktu. Apakah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata dalam setiap keadaan. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir. Baca lagi zikir di saat pagi menjelang terbit matahari, di saat sore menjelang terbenam matahari. Baca zikir pagi sore. Baca zikir. Dan Nabi mengajarkan demikian. Maka zikir pagi sore jangan tinggalkan. Zikir ba'da shalah. Zikir-zikir yang lain terus berzikir kepada Allah Ta'ala. Bahkan ada kalimat yang Allah cintai. Dua kalimat. Kalimatani habibatani ila rahman. Khafifatani ala lisan. Thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang dicintai Allah Ar-Rahman. Dia ringan untuk diucapkan, tapi berat timbangannya di hari kiamat. Yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Antum juga nanti baca ini, zikir sore. Ini semua yang hadir sudah hafal ya, zikir sorenya sudah hafal. Zikir pagi sudah hafal. Sebagian kecil hafal ya. Ya nanti dihafal itu. Kalau sudah dibagikan nanti bukunya dihafalkan, ya. Nanti buku zikir pagi petangnya itu nanti dihafalkan. Zikir pagi, zikir sore. Kita minta kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah untuk selalu ingat kepada Allah. Kemudian wa syukrika, dan bersyukur kepada Allah. Syukur atas semua nikmat. Karena secara umum manusia itu tidak syukur. Secara umum manusia nggak ada syukurnya. Makanya diingatkan untuk selalu bersyukur. Allah mengatakan apa dalam surah Ibrahim ayat 7? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah menyebutkan seandainya kamu bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Apa yang kita peroleh yang sedikit ini, syukur kepada Allah. Kalau kufur, azab Allah sangat pedih. Syukur atas semua nikmat. Kata Allah apa lagi dalam surah Al-Baqarah? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, ingatlah aku. Aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kalian kepada aku. Jangan kalian kufur. Syukur. Makanya syukur selalu kepada Allah. Ada hadis dalam riwayat Imam Ahmad dan sanadnya hasan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Man lam yashkuril qalil, barang siapa yang tidak bersyukur dengan sedikit. Kita diberikan sesuatu oleh manusia sedikit, Allah memberikan kepada kita sedikit, syukuri. Kalau kita nggak bersyukur dengan sedikit, tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah SWT. Syukur kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Di sini kita minta kepada Allah agar kita menjadi orang yang bersyukur. Penting ini, bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ikhwan fillah, azakumullah, yang ketiga apa? Wa husni ibadatik, memperbaiki ibadah. Kan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepada Engkau ya Allah, berzikir. Jangan tinggalkan zikir. Yang kedua, syukur kepada Allah. Syukur dengan apa? Dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa maksiat. Syukur kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian memperbaiki ibadah. Ibadah kita harus kita perbaiki. Ibadah kita yang kita lakukan ini harus kita perbaiki. Harus kita perbaiki ibadah kita. Semakin hari semakin baik ibadah kita. Dari cara wudhu kita, sholat kita, dan yang lainnya dalam kita beribadah kepada Allah. Yang perlu lagi kita perbaiki tentang hati kita. Ibadah hati kita, keikhlasan kita harus jaga. Kita cinta hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah. Lakukan semuanya itu hanya kepada Allah. Ini ibadah hati harus kita perbaiki. Banyak orang yang tidak, ibadah badannya diperbaiki, ibadah hati tidak diperbaiki. Ibadah ini penting, ibadah hati ini. Perbaiki. Wa husni ibadatik. Kita terus beribadah kepada Allah meskipun gak ada yang lihat kita. Tetap Allah melihat kita. Itu yang dikatakan ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yara. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi seandainya engkau tidak melihat Allah, pasti melihat engkau. Allah pasti melihat kita.